Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Genasa Putri dari kelas 3C dengan NIM 2065166 dari jurusan Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini saya akan mereview kasus perusahaan Enron, the biggest fraud in history. Perusahaan Enron dipimpin oleh Kenneth Lay yang berasal dari keluarga tidak mampu yang merupakan anak dari imam baptis. Kenneth Lay hanya berkecimpung dalam dunia industri pipa. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1992, perusahaan Enron menjadi perusahaan penjual gas alam terbesar di Amerika dan mendapatkan laba sebelum pajak sekitar $122 lebih. Untuk lebih mengembangkan perusahaan Enron, ia menanamkan strategi bisnis diversification yang memiliki dan mengoperasikan aset. Sejumlah penghargaan bergengsi juga diraih oleh Enron. Maka dari itu, ia dinobatkan sebagai America's Most Innovative Company selama 6 tahun berturut-turut. Kantor akuntan publik Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang terletak di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Kantor ini merupakan auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemen dengan bayaran yang sangat mahal, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam kasus pengauditan laporan keuangan perusahaan Enron. Proses merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internord menghasilkan perusahaan Enron, tapi mereka mempunyai hutang yang cukup besar. Selama proses merger, perusahaan Enron ternyata memiliki hutang sekitar 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi dengan Jeffrey Skilling yang merupakan kepala Departemen Keuangan Enron. Kemudian, Enron memiliki ide dengan memediasi antara pembeli, penjual, dan investor dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli. Perlahan-lahan, Enron pun bangkit dari keterpurukannya. Di tahun selanjutnya, Jeffrey Skilling merekrut Andy Fastow yang merupakan ahli keuangan untuk membantu menjalankan misi tersebut. Jumlah hutang yang dimiliki Enron memungkinkan para pembeli dan penjual menjadi ragu untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dan akhirnya, perusahaan Enron mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Andy Fastow membuat ide dan membuat kerjasama dengan KAP Arthur Andersen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Setelah tahun 2000-an, melakukan kecurangan, perusahaan ini mengungkapkan bahwa Enron mendapatkan pendapatan bersih setelah pajak sebesar $1,01 miliar. Terjadi karena peminjaman dana tersebut tidak dilaporkan kepada para pemilik saham, sehingga mereka percaya bahwa nilai yang dihasilkan akan lebih tinggi lagi di setiap tahunnya. Di pertengahan tahun 2001, harga saham Enron mulai mengalami penurunan. Sharon Watkins selaku wakil presiden Enron mulai menyadari ketika harga saham itu turun, maka akan memicu tidak akan bisa mengembalikan hutang pada laporan keuangan. Ia khawatir ini akan meningkatkan resiko pada perusahaan Enron. Tahun 2001, Enron mendaftarkan bangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat kurang lebih 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Penyebab kebangkrutan ini disebabkan banyak SPE dan kerjasama serta hutang yang tidak tercatat di dalam neraca, sehingga terjadi ketidakcocokan saat konsolidasi yang menyebabkan nilai ekuitas jatuh. Perusahaan Enron melakukan manipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Artinya, perusahaan Enron telah melakukan markup, meningkatkan laba atau menggelembungkan laba dan menyembunyikan hutangnya. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001.
Pemerintah Amerika di US General Service Administration melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, memanipulasi, korupsi, dan sebangsanya, atau perilaku yang tidak etis, yaitu opportunity, pleasure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, dan perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen telah melanggar kode etika dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Di dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya telah menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat. Sekian dari penjelasan mengenai perusahaan Enron berserta kasus yang mereka hadapi, the biggest fraud in history. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.